Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Perhatikan semua benda-benda yang ada di sekitarmu. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Ya, semua benda yang ada di bumi tersusun dari materi atau disebut dengan zat. Ilmuwan menggolongkan materi atau zat berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan zat tunggal, kemudian yang kedua disebut dengan campuran. Untuk zat tunggal ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian campuran ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas yang pertama untuk pengertian dari zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah, kemudian memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal tadi dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita bahas dulu untuk yang unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Kemudian, unsur mengandung satu jenis atom. Contoh unsur antara lain adalah litium, kemudian natrium, kalium, oksigen, nitrogen, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk unsur ini dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Lambang unsur ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Jacob Berzelius. Ada tata cara dalam penamaan lambang unsur ini. Cara yang pertama adalah setiap unsur ini dilambangkan dengan menggunakan satu huruf. Diambil dari huruf awal nama latinnya, kemudian dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Contoh, untuk unsur karbon ini dituliskan lambang unsurnya adalah C besar. Contoh lain adalah nitrogen. Nitrogen dilambangkan dengan satu huruf saja, yaitu huruf N besar atau N kapital. Kemudian tata cara yang kedua, apabila huruf awal dari nama latinnya sama, maka diberi huruf lain yang dituliskan dengan menggunakan huruf kecil. Contoh misalnya kalsium. Kalsium ini diambil lambang unsurnya dengan Ca. C-nya besar, A kecil. Kenapa? Karena untuk C ini sudah digunakan oleh karbon. Maka untuk kalsium digunakan dua huruf yaitu C besar dan A kecil. Contoh yang lainnya adalah natrium. Ini lambang unsurnya adalah N besar, A kecil, karena N sudah dipakai untuk nitrogen. Baik, untuk contoh-contoh lambang unsur yang lainnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Misal, untuk hidrogen ini dilambangkan dengan H besar, kemudian helium dilambangkan dengan H besar E kecil, karena H sudah digunakan untuk hidrogen, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, kemudian kita akan melihat bahwa yang namanya unsur-unsur ini bisa dipelajari dengan mudah karena dengan menggunakan sistem periodik unsur. Untuk memudahkan mempelajari unsur-unsur, disusunlah suatu sistem periodik di mana pada sistem periodik unsur ini, unsur yang memiliki golongan yang sama akan mempunyai sifat yang hampir sama. Nah, untuk sistem periodik unsur ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut untuk penggolongannya. Unsur dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu unsur logam, kemudian unsur non-logam, dan unsur metaloid. Ini merupakan peralihan antara logam dan non-logam. Kita akan bahas perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaan pertama kita lihat untuk wujudnya. Unsur logam ini berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Sedangkan untuk non-logam ini ada yang berwujud padat, cair maupun gas. Kemudian logam ini dapat ditempa dan diregangkan, sedangkan non-logam tidak dapat ditempa dan biasanya bersifat rapuh. Yang berikutnya, logam biasanya mengkilap, sedangkan non-logam tidak mengkilap. Kemudian logam ini merupakan penghantar listrik yang bagus sehingga disebut dengan konduktor. Sedangkan non-logam ini merupakan
isolator, yaitu tidak bisa menghantarkan listrik kecuali untuk grafit. Kemudian perbedaan berikutnya, logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, sedangkan non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Kita akan lihat contoh-contoh dari unsur logam. Contoh unsur logam, misal aluminium, ini dilambangkan dengan Al, kemudian aurum itu adalah emas, lambangnya Au, argentum itu perak, Ag, dan seterusnya. Sedangkan contoh unsur non-logam antara lain oksigen dilambangkan dengan O, kemudian hidrogen dilambangkan dengan H, karbon dilambangkan dengan C, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan melihat zat tunggal yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa ini merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia, kemudian mempunyai perbandingan yang tetap, sehingga menghasilkan materi baru yang sifatnya berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa antara lain adalah air, kemudian garam dapur, gula, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang kita akan lihat penyusunan dari senyawa atau pembentukan senyawa. Contoh yang pertama tadi adalah air. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Ini terbentuk oleh hidrogen dan oksigen. Air karena tadi terbentuk oleh hidrogen dan oksigen nanti akan mempunyai perbandingan yang tetap. Kemudian contoh lain adalah garam dapur. Ini terbentuk oleh natrium dan klorin. Sedangkan gula tebu atau sukrosa ini terbentuk oleh 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan atomnya. Contoh tadi air rumus kimianya adalah H2O, sehingga kita lihat unsur penyusunnya ada 2, yaitu hidrogen dan oksigen. Untuk perbandingan atomnya, hidrogen ini terdiri dari 2 atom, kemudian oksigen 1. Contoh lain, misal gula pasir, ini tersusun oleh 3 unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk atomnya, atom karbon terdiri dari 12 atom, kemudian hidrogennya ada 22 atom, dan oksigennya ada 11 atom, dan seterusnya. Bisa dilihat dari contoh tabel berikut ini. Baik, kemudian kita akan melihat untuk penggolongan senyawa. Senyawa ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik ini tersusun oleh atom utama berupa karbon, sehingga disebut juga dengan senyawa hidrokarbon. Contohnya adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak, asam amino, dan sebagainya. Sedangkan untuk senyawa anorganik, ini senyawa yang tidak terbentuk oleh karbon. Dibedakan menjadi 4, yaitu senyawa oksida, kemudian senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir kita akan bahas tentang campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih yang masih menunjukkan sifat zat penyusunnya, terbentuk dengan perbandingan yang tidak tetap atau bebas. Kemudian ciri-ciri campuran antara lain terdiri dari 2 jenis zat tunggal atau lebih dengan komposisi tidak tetap, masih mempunyai sifat zat asal, dan dapat dipisahkan menjadi komponennya. Campuran ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh campuran homogen adalah larutan, sedangkan heterogen ada 2, yaitu koloid dan suspensi. Kita akan lihat untuk campuran homogen. Campuran homogen ini merupakan campuran yang serba sama, kemudian materi-materi penyusunnya ini berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contohnya adalah larutan. Pada larutan ini terdiri dari 2, yaitu ada zat terlarut dan pelarut, sehingga hasilnya berupa larutan. Contohnya adalah larutan gula, kemudian larutan garam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu heterogen, yaitu campuran yang penyusunnya tidak berinteraksi, kemudian kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Contohnya ada 2, yaitu koloid dan suspensi. Contoh koloid adalah air susu, cat, dan tinta, sedangkan contoh suspensi adalah campuran terigu dan air, kemudian minyak dan air, dan sebagainya. Baik, kita sekarang akan lihat contoh campuran tadi ada 3, ada larutan, koloid, dan suspensi. Yang terakhir kita akan melihat perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang unsur, senyawa, dan campuran.
Untuk pertemuan berikutnya.